Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 938 Kinceng, aku tidak akan menyerah padamu, kamu pasti akan menjadi wanita Qiaoyuku. Qiaoyu memandang Gu Qingcheng dan berkata dengan ekspresi tegas, dan pada saat yang sama melirik Daniel dengan dingin. Kamu tunggu aku. Setelah mengatakan ini, Qiaoyu tiba-tiba mengeluarkan teriakan khusus, dan kelima elang hitam itu bergegas mendekat dan menukik ke dalam kehampaan. Qiaoyu melompat ke elang hitam yang dia tunggangi sebelumnya, dan 4 elang hitam lainnya menjulurkan cakarnya dan meraih mayat 8 Master Tianzong di tanah. Kemudian elang hitam mengepakkan sayapnya yang besar dan pergi dari sini. Setelah Qiaoyu dan yang lainnya pergi, keluarga Gu akhirnya tenang. Apakah kamu baik-baik saja? Gu Qingcheng berjalan di depan Daniel, dan menatap Daniel dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Aku baik-baik saja, terima kasih Nona Gu atas perhatianmu. Daniel tersenyum. Kamu bisa memanggilku Qingcheng. Gu Qingcheng berkata dengan wajah agak merah. Oke, Qingcheng, kamu bisa memanggilku Daniel. Daniel tersenyum. Gu Qingcheng sedikit tersipu dan mengangguk. Si Tu Yuntian di kejauhan memandang keintiman Daniel dan Gu Qingcheng yang tak tertandingi. Wajahnya terlihat sangat jelek, tinjunya terkepal erat, ekspresinya terlihat sedikit ganas, dan matanya berkedip dingin dan terlihat menakutkan. Daniel, kamu benar-benar luar biasa. Guanhao memandang Daniel dan berkata dengan tenang. Gu Tua menertawakanku. Aku tidak memperhatikan pertarungan barusan, dan aku merusak jamuan ulang tahunmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku punya total 3 pil Yishou, dan 2 sisanya akan diperlakukan sebagai milikku. Maaf, saya harap Tuan Gu menerimanya. Daniel mengeluarkan 2 pil umur panjang lagi dan berkata. Melihat Daniel mengeluarkan 2 pil seperti itu lagi untuk Guanhao, orang-orang di sekitarnya semua iri. Satu ramuan seperti itu sudah cukup untuk dianggap sebagai harta yang tak tertandingi di dunia, dan sekarang keluarga Gu memiliki 2 lagi, yang benar-benar merupakan keberuntungan besar. Ini terlalu mahal, jadi jangan gunakan itu, kamu tidak bersungguh-sungguh, dan jika bukan untukmu, aku tidak tahu bagaimana menjawab permintaan Qiaoyu itu. Guanhao menggelengkan kepalanya. Terimalah, mungkin 2 pil umur panjang ini akan menjadi hadiah pertunanganku untuk menikahi Nona Gu. Daniel bercanda. Haha, jika kamu ingin menikahi Qingcheng dari keluarga kita, ayahku sama sekali tidak keberatan, dan aku setuju dengan itu dengan kedua tangan. Guanhao berkata dengan senyum di wajahnya. Wajah Gu Qingcheng tiba-tiba menjadi sangat merah, dan dia bergegas ke samping, kepalanya terkulai tanpa sadar. Setelah itu, pemandangan yang berantakan dibersihkan, dan meja-meja baru dibawa masuk satu persatu, dan jamuan ulang tahun segera dimulai lagi. Setelah serangkaian perubahan ini, pesta ulang tahun Tuan Gu juga diadakan secara normal, dan suasana menjadi ceria kembali, dan Daniel diatur secara khusus untuk duduk dan minum bersama Guanhao dan yang lainnya. Beberapa jam kemudian, pesta ulang tahun selesai, semua tamu bubar, Daniel juga akan pergi dari sini, dan Han Bastian berjalan ke sisinya. Apakah kamu tidak akan menyapa orang tua itu? Han Bastian memandang Daniel dan berkata. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa aku harus menyapa? Daniel berkata dengan dingin. Hei, tapi kamu menyinggung Tianzong kali ini. Sudah kubilang bahwa Tianzong ini adalah sekte kelas 1 di dunia seni bela diri. Kekuatannya mengerikan. Kamu membunuh begitu banyak orang di Tianzong kali ini, dan melukai sekte muda Tuan Tianzong, ini dianggap sebagai permusuhan besar. Anda harus berhati-hati. Han Bastian mengingatkan dengan ekspresi serius. Tenang. Paman ketiga, saya telah menyinggung banyak kekuatan, tapi saya masih menjalani kehidupan yang baik, jadi jangan khawatirkan saya akan baik-baik saja.
Daniel berkata dengan ringan. Jangan ceroboh, mungkin kamu akan berada dalam bahaya nyata kapan saja. Kamu harus selalu memperhatikan keselamatanmu sendiri, dan jangan terlalu impulsif di masa depan. Han Bastian menginstruksikan. Dimengerti, Paman Ketiga, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Daniel mengangguk. Segera Han Bastian pergi, mengikuti Bastian Yuanshan dan yang lainnya. Sepertinya dia masih memiliki banyak kebencian dan kebencian terhadapku di dalam hatinya. Kata Bastian Yuanshan dengan ekspresi agak kesepian. Ayah, jangan khawatir, aku yakin Daniel akan mengetahuinya, dan kalian berdua akan saling mengenali lagi. Han Bastian berbicara. Saya pikir dia bahkan berani menyinggung Tuan Muda Tianzong, dan membunuh begitu banyak orang kuat di Tianzong. Sangat tidak mungkin bagi Tianzong untuk melepaskannya kali ini. Suara dingin Situ Yan terdengar. Diam. Bastian Yuanshan menggeram, dan Situ Yan sangat ketakutan sehingga Situ Yan dengan patuh menutup mulutnya. Han Bastian, perhatikan dia setiap saat, dan kamu harus memastikan keselamatannya. Jika ada yang salah, aku akan mengundang beberapa jamaah. Bastian Yuanshan berkata dengan suara yang dalam. Di sisi lain, saat Han Bastian berjalan pergi, Gu Qingcheng datang ke sisi Daniel lagi. Qingcheng, apa lagi yang kamu inginkan? Daniel bertanya. Terima kasih telah memberikan Yishou dan kakek saya hari ini, dan terima kasih telah membuatnya. Gu Qingcheng berterima kasih. Sama-sama. Aku tidak pernah terbiasa dengan pria lain yang mengintimidasi wanita, terutama wanita cantik sepertimu. Aku bahkan lebih membencinya. Daniel berkata dengan benar dan menakjubkan. Anak ini lebih tidak tahu malu dariku. Dia benar-benar berbakat dari generasi ke generasi. Longgan diam-diam mengagumi ketidakberdayaan Daniel. Terima kasih apa adanya. Gu Qingcheng berterima kasih. Sampai jumpa. Daniel melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Daya pikat. Gu Qingcheng menatap kepergian Daniel ketika tuannya Jing Xuan Saisu datang ke sisinya. Guru. Gu Qingcheng dengan cepat melihat kembali ke Jing Xuan. Apa kau memiliki perasaan padanya? Jing Xuan berkata dengan ekspresi serius. Tidak, kami hanya berteman, Tuan, Anda salah paham. Gu Qingcheng dengan cepat membuka mulutnya untuk menjelaskan. Qingcheng, saya harap Anda ingat bahwa saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Saya harap Anda akan berlatih keras dan mewarisi Tianyinsai di masa depan. Saya tidak ingin Anda terjebak dalam masalah cinta antara anak-anak ini dan memengaruhi hidup Anda. Kultivasi dan pikiran Anda tidak terfokus, yang berdampak besar pada latihan gerakan Tianyinsai. Jing Xuan menatap Gu Qingcheng dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan, Qingcheng mengerti. Gu Qingcheng mengangguk. Putra ini memang memiliki beberapa keterampilan. Untuk dapat memiliki pil seperti Shoudan, yang merupakan pil kelas 5 paling rendah manusia, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat di alam kondensasi Qi, harus ada kekuatan atau tuan yang kuat di belakangnya. Tapi aku tidak ingin kamu membicarakan hal-hal ini. Adapun pihak Tianzong, aku juga akan memberitahu penguasa Tianzong bahwa aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Qiao Yu itu. Ketika aku menyelesaikan satu hal malam ini, kembali saja ke Tianyinsai. Denganku dan berlatih dengan tenang, kekuatanmu masih terlalu rendah. Jing Xuan berkata dengan ringan. Bab 939. Tuan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi keraguan melintas di mata Gu Qingcheng. Tangkap pengkhianat. Mata Jing Xuan menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kakak Ji. Ekspresi Gu Qingcheng berubah. Itu benar, Qingcheng. Haruskah kamu mengatakan sesuatu padaku, atau kamu akan terus menyembunyikannya dariku? Jing Xuan menatap Gu Qingcheng, yang ekspresinya terus berubah. Tuan, maafkan saya, Qingcheng tidak memberitahu Anda.
Saya bertemu dengan kakak senior Ji sebelumnya, dan kekuatannya telah menembus ke alam suci. Saya bertempur besar dengannya, dan hasilnya terikat. Gu Qingcheng dengan cepat membungkuk dan berkata, "Aku tahu, tapi aku khawatir jika aku tidak memberitahumu, kamu tidak akan mengungkitnya. Kamu ingin membantu Ji Rusue menyembunyikannya sebagai seorang guru." Jing Xuan berkata dengan acuh tak acuh. "Daya pikat tidak berani." Gu Qingcheng menunduk dan berkata, "Ingat, aku tidak ingin kamu menyembunyikan apapun dariku di masa depan. Aku telah mengirim seseorang untuk mencari tahu di mana dia berada. Aku akan membawanya kembali ke Tianyin Zhai malam ini. Peraturan Zhai tidak dapat diubah. Karena dia melanggar Zhai, jika kamu tidak mengikuti aturan, kamu harus menerima hukuman, yang juga merupakan pelajaran untuknya." Jing Xuan tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, "Tentu saja, Daniel tidak mengetahui hal ini. Setelah dia meninggalkan rumah Gu, dia berkeliling jalan dengan mobilnya. Dan di sebuah restoran di Anjing, San Ziun mengenakan setelan profesional hitam, bagian bawah tubuhnya terbungkus stoking hitam, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam. Seluruh orang terlihat tinggi dan cantik. Setelah mengambil Yongyan dan, wajahnya awet muda dan lembut. Seluruh orang terlihat sangat cantik dan seksi. Memiliki wajah seorang gadis dan temperamen seorang wanita muda, yang jarang terlihat dari yang terbaik. San Ziun mengambil tasnya dan datang ke kamar pribadi di restoran, membuka pintu dan masuk, tetapi ketika dia baru saja masuk ke kamar pribadi ini, ketika dia melihat seseorang duduk di kamar pribadi, ekspresinya berubah, matanya membelalak. Yining mengerutkan kening dengan erat, berkata, "Bagaimana mungkin kamu?" Orang yang duduk di kamar pribadi ini tak lain adalah mantan pacar San Ziun, Song Kang. "Ziun, apakah kamu terkejut melihatku?" Song Kang berkata dengan senyum di wajahnya. "Bukankah Bos Fang mengajakku kencan?" "Bagaimana mungkin kamu?" kata San Ziun dengan cemberut. "Jika saya tidak mengundang Bos Fang, bagaimana Anda bisa keluar untuk menemui saya?" Song Kang berkata dengan ringan. "HMPH, Song Kang, trikmu membosankan." San Ziun mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar, tapi ada dua pria kuat berjas berdiri di luar kamar pribadi, menghalangi jalan. "Song Kang, apa maksudmu?" Ekspresi San Ziun berubah, dan dia tiba-tiba menatap Song Kang. "Ziun, jangan marah dan bersemangat. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu adalah putri berharga dari lelaki tua keluarga San. Aku hanya ingin makan terakhir bersamamu. Ini juga setahun untuk kami. Akhir yang sempurna untuk banyak emosi." Song Kang menatap San Ziun dan berkata, "Aku tidak mau makan denganmu, aku pikir kamu menjijikkan." San Ziun berkata dengan dingin, "Ziun, aku hanya ingin makan dan minum terakhir ini bersamamu, dan kemudian kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah kamu tidak ingin memenuhi keinginanku?" Song Kang menatap San Ziun dengan ekspresi sedih. San Ziun melirik kedua pria di pintu, dan berkata, "Oke, aku akan makan denganmu, tapi sebaiknya kamu tidak main-main. Kamu harus tahu keberadaan keluarga San di belakangku, jika kamu berani melakukannya." "Melakukan apa saja untuk saya ide. Keluarga San di belakangku tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi." Senyum aneh muncul di sudut mulut Song Kang, dan dia langsung menuangkan segelas anggur untuk San Ziun. "Ayo kita minum." Song Kang mengangkat gelas anggurnya dan menatap San Ziun dan berkata. San Ziun ragu-ragu selama beberapa detik sambil memegang gelas anggur, dan akhirnya berhubungan seks dengan Song Kang dan meminumnya. "Ziun, kapasitas minummu masih sangat bagus." Song Kang menuangkan beberapa gelas lagi untuk San Ziun, yang meminum semuanya. Hanya saja semakin dia minum, San Ziun semakin merasa bahwa tubuhnya sedikit panas dan wajahnya sedikit panas.
Selalu cerdik dan bijaksana, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan menyadari bahwa dia telah dibius. Song Kang ini benar-benar berkomplot melawannya dan membiusnya. Namun, meskipun San Ziun memarahi Song Kang di dalam hatinya, dia tidak langsung memperlihatkan wajahnya, jika dia mengatakan semua ini sekarang. Song Kang pasti tidak akan berpura-pura lagi. Ketika dia seorang wanita, jika Song Kang menggunakan kekerasan padanya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Minum banyak, aku ingin ke toilet, seharusnya tidak apa-apa. San Ziun memandang Song Kang dan berkata, diam-diam mengeluarkan ponsel dari tas yang dia taruh dengan satu tangan dan menyembunyikannya di sakunya. Tentu saja, aku akan mengantarmu ke sana. Song Kang berbicara. Tidak perlu, aku akan pergi ke sana sendiri. Seperti yang dikatakan San Ziun, dia bangkit dan berjalan keluar. Song Kang memberi isyarat kepada kedua pengawal itu, dan mereka mengikuti dengan tenang. Ketika San Ziun keluar dari kamar pribadi, dia melihat dua pria mengikuti di belakangnya. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang lain yang muncul di sini, dan tidak ada jalan keluar lain. Dia hanya bisa bersembunyi di ruang penjaga terlebih dahulu. Pintu terkunci. Saat ini, tubuhnya sudah mulai terasa panas di sekujur tubuhnya, dan wajahnya memerah. Dia segera menyalakan keran wastafel, dan menggunakan air dingin untuk menekan efek obat di tubuhnya. Tidak. Song Kang di kamar pribadi melihat tas San Ziun yang telah dibuka, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengambil tas itu dan membaliknya, dan bergegas keluar ketika dia menyadari sesuatu, keluar dari pintu kamar mandi, dan mengetuk pintu. Pintu. San Ziun, bukakan pintu untukku. Song Kang berteriak langsung. San Ziun di kamar mandi mendengar suara Song Kang, wajahnya berubah, matanya berkedip, dan dia langsung berkata, Song Kang, kamu penjahat tak tahu malu, kamu berani membiusku. Aku sudah menghubungi kakakku, dan dia akan segera membawa seseorang ke sini. Saat itu, kamu akan mati. Sialan. Mendengar kata-kata San Ziun, wajah Song Kang berubah drastis, dan dia mengutuk secara diam-diam. San Ziun, kau jalang. Song Kang mengutuk. Silakan dan tegur aku. Saat kakakku datang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk memarahi lagi. San Ziun terus berbicara. Pergi. Mata Song Kang berkedip sejenak, dan dia mengatakan sesuatu kepada kedua pengawal itu, meninggalkan San Ziun sendirian, dan berjalan keluar dengan cepat. Sekarang keluarga San tahu bahwa jika dia merawat San Ziun lagi, dia akan mati dengan menyedihkan. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar di Anjing, keluarga San dapat menanganinya dengan mudah. Mendengar langkah kaki Song Kang pergi, San Ziun berjalan ke pintu, mendengarkan sebentar, lalu membuka pintu kamar mandi, melihat Song Kang tidak ada, dia segera berlari keluar. Setelah berlari keluar dari restoran, San Ziun masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sangat panas, dan hasrat terpendam di tubuhnya mulai dibangkitkan oleh obat. Dia menggigit bibirnya erat-erat, mempertahankan bagian terakhirnya. Rasionalitas, dan melaju dengan cepat mobil pergi. Bab 940. Setelah berjalan-jalan di sekitar Yanjing, melihat hari sudah larut, Daniel kembali ke Taman Champs. Tetapi tepat ketika dia berkendara ke Taman Champs, dia menerima telepon dari San Ziun. Datanglah ke rumahku. San Ziun hanya mengucapkan sepatah kata dan menutup telepon. Apa yang terjadi? Ekspresi Daniel membeku, dia mengemudikan mobil dengan cepat keluar villa San Ziun, membuka pintu dan berjalan menuju villa. Dia buru-buru membunyikan bel pintu, dan pada saat yang sama hendak membuka mata perspektif, pintu villa dibuka, dan Daniel langsung ditarik masuk dengan tangan basah. Kamu. Ditarik ke dalam villa, Daniel melihat San Ziun berdiri di depannya basah kuyup, kemeja putih di atasnya robek, memperlihatkan kerudung ungu di dalamnya. Hanya ada sepasang celana dalam yang tersisa di tubuh bagian bawah,
dan seluruh tubuhnya tampak basah kuyup, tetapi pipi San Ziun sangat merah, dan matanya terlihat buram. Ingin aku. Saat Daniel membuka mulutnya, San Ziun mengucapkan dua kata dengan menggoda, lalu mencium bibir Daniel, dan langsung memeluk erat Daniel dengan kedua tangannya. Daniel dibuat bingung oleh kecantikan yang tiba-tiba ini, tetapi dia segera mengetahui bahwa San Ziun seharusnya telah dibius, dan efek dari obat tersebut telah terstimulasi sepenuhnya saat ini, jadi dia akan melakukannya. Melihat ini, Daniel tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menanggapi secara proaktif tanpa penolakan apapun. Seorang pria dan seorang wanita secara langsung memulai pertempuran yang menghancurkan dunia di villa ini, dan Daniel dapat dianggap telah menyelesaikan penyesalan yang dibawa oleh bibinya di bar hari itu, dan sepenuhnya memenangkan Cucu Ziun, wanita muda terkemuka. Keduanya bertarung selama 300 ronde, dan efek obat di tubuh San Ziun benar-benar hilang, tetapi dia sudah lumpuh di tempat tidur, dan langit di luar berubah dari siang ke malam. Kamar San Ziun sangat berantakan saat ini, pakaian terlempar kemana-mana, Daniel dan San Ziun sedang berbaring di tempat tidur, kulit seputih salju yang terakhir terlihat. Dan yang ramping juga terlihat, alisnya berangsur-angsur terbelah, memancarkan pesona yang kuat dari seorang wanita muda, wajahnya dipenuhi keringat, dan rona merah masih melekat, semua disebabkan oleh rangkaian pertarungan sengit barusan. Bentak. Daniel berbaring di tempat tidur, menyalakan rokok dan merokok. Sebatang rokok setelah perang lebih baik daripada dewa yang hidup. Segera San Ziun sepertinya mencium bau asap, dan perlahan sadar, matanya tersapu, dan dia menatap Daniel dengan tatapan malu di matanya. Bangun. Daniel melihat San Ziun bangun dan mematikan rokoknya. Maaf, saya. San Ziun memandang Daniel dan berbicara dengan lembut. Aku tahu kamu telah dibius dan tidak ada cara untuk menghilangkannya, jadi kamu menghubungiku, kan? Kata Daniel. Ya, itu semua Songkang yang terkutuk. Dia mengundangku makan malam dengan menyamar sebagai orang lain, tapi dia memberiku obat. Untungnya, aku lolos dengan cerdik, tapi aku tidak menyangka obatnya akan begitu efektif. Begitu kuat, saya tidak bisa menghapusnya setelah berendam dalam air begitu lama, hanya bisa. San Ziun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya kembali bersemu merah. Hal semacam ini, kamu memikirkanku, dapatkah aku mengerti bahwa kamu sudah memiliki perasaan terhadapku di dalam hatimu, jika tidak, bagaimana kamu akan menghubungiku? Kata Daniel dengan senyum di sudut mulutnya. Kamu melakukan itu padaku terakhir kali, dan itu hanya langkah terakhir. Jika aku tidak bertanya padamu, siapa yang akan aku cari? San Ziun berkata dengan marah. Hei, aku akhirnya memenuhi keinginan yang tidak dipenuhi bibiku ini. Daniel menghela nafas. Keinginanmu adalah berhubungan seks denganku, hooligan besar. San Ziun memelototi Daniel, dengan sedikit genit dalam tatapan itu, yang membuat keinginan orang terbuka lebar. Itu benar, itu sudah mencapai level itu terakhir kali, tetapi berhenti di tengah jalan, yang tentu saja merupakan penyesalan besar bagi seorang pria. Hari ini penyesalan ini selesai, dan saya harus berterima kasih kepada pria itu, jika bukan karena dia, penyesalan ini tidak akan lengkap. Daniel tersenyum ringan. Tidak ada yang baik tentang kalian. San Ziun memarahi genit. Jangan khawatir, aku pasti lebih baik dari bajingan itu, aku tidak akan mengingini segalanya tentang keluarga Sunmu. Kata Daniel langsung. Kamu tidak serakah untuk keluarga San, tapi kamu serakah untuk kecantikan. Dengan tunangan dan begitu banyak wanita di sekitarmu, kamu hanyalah seorang playboy. San Ziun menatap Daniel. Meskipun saya tidak memilih-milih, saya berbakti kepada setiap wanita saya. Saya tidak akan menipu atau menyakiti mereka. Kata Daniel dengan ekspresi serius. Kalian benar-benar berbicara dengan baik, aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat wanita tertarik padamu.
San Ziun menatap Daniel dengan mata berkedip. Mungkin karena aku sangat tampan, kata Daniel dengan narsis. Jika kamu tampan, tidak akan ada pria tampan di dunia ini. San Ziun tersenyum ringan. Oke, kamu berani mengatakan itu tentang aku harus menghukummu dengan baik. Seperti yang dikatakan Daniel, dia menekan tubuhnya ke tubuh San Ziun, dan memulai pertarungan sengit dengannya lagi. Di bawah malam yang gelap, bulan yang cerah menggantung tinggi. Di luar villa lereng bukit di Taman Champs, sesosok muncul di sini, itu adalah Jing Xuan. Mengikuti kemunculan Jing Xuan, Tiantu dan yang lainnya muncul satu demi satu, menatap Jing Xuan. Ledakan. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Jing Xuan, segera mengejutkan Tiantu dan yang lainnya mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Saat ini, sosok Jisan yang keluar dari villa, ketika dia melihat Jing Xuan, pupil matanya sedikit membeku, dan ekspresinya tampak sangat rumit. Guru. Jisan yang terdiam beberapa saat, bibirnya sedikit terbuka. Aku tidak berharap kamu memanggilku Tuan. Jing Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apa, aku diajari dan dibesarkan olehmu. Kamu sangat baik padaku, dan aku harus memanggilmu Tuan. Ji Rusue meludah. Tapi kamu melanggar aturan Tianyinsai, mempraktikkan formula suara ajaib secara pribadi, dan akhirnya mengkhianati Tianyinsai. Kamu tidak pantas memanggilku Tuan lagi, dan aku bukan tuanmu lagi. Wajah Jing Xuan menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Saya melakukan ini hanya untuk meningkatkan kekuatan saya dan membuktikannya kepada Anda. Ji Rusue berkata dengan dingin. Kalian semua hanya karena kecemburuan di hati kalian, jadi kalian telah memasuki jalan jahat. Hari ini saya akan membawa kalian kembali ke Tianyinsai, dan menerima hukuman Saizi. Jing Xuan berteriak dengan anggun. Karena kamu di sini, bahkan jika aku tidak ingin kembali, mungkinkah? Jisan yang tersenyum ringan. Senior Jing Xuan. Saat ini, Daniel yang awalnya tinggal di Villa San Ziun melihat Jing Xuan keluar, jadi dia bergegas. Jing Xuan melirik Daniel dengan ringan. Senior Jing Xuan, Ji. Daniel membuka mulutnya sedikit. Bab 941. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan keluarga Tianyinsai-ku. Lebih baik kamu tinggalkan saja, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bahkan jika kamu adalah teman Qing Cheng, itu tidak berguna. Teriak Jing Xuan dengan suara yang dalam, memancarkan paksaan yang dalam, ekspresi Daniel segera berubah, dan dia merasa sangat sulit untuk bernapas, seolah-olah ada gunung yang menindasnya, membuat tubuhnya keduanya mulai membungkuk. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, aku akan kembali bersamamu. Jisan yang memandang Jing Xuan dan berkata langsung. Ayo pergi. Jing Xuan mengatakan sesuatu dengan ringan, menarik momentumnya, berbalik dan berjalan keluar. Jisan yang berjalan ke sisi Daniel, dan berkata dengan lembut. Nak, maaf, aku tidak bisa memberikan diriku kepadamu. Jika aku memiliki kesempatan di kehidupanku selanjutnya, aku pasti akan menjadi wanitamu. Seperti yang dikatakan Jisan Yang, dia dengan ringan mencium bibir Daniel, lalu berjalan keluar, mengikuti Jing Xuan dan segera pergi dari sini. Wajah Daniel terlihat agak jelek, matanya berbinar, tinjunya terkepal erat, dan nadinya menonjol. Nak, apakah kamu merasa dirugikan dan tidak berdaya? Suara Longgan terdengar lagi. Saya merasa tidak kompeten. Meskipun kekuatan saya telah menembus, di mata Master sejati, saya masih lemah seperti semut. Kata Daniel dengan nada tertekan. Kamu memang lemah seperti semut di mata sebagian orang sekarang. Bahkan kekuatanmu tidak sebaik semut di dunia kita. Kamu akan dibunuh oleh seseorang dalam hitungan menit. Kata Longgan. Namun, potensimu tidak sebanding dengan orang lain. Selama kamu diberi waktu tertentu,
Aku yakin kamu pada akhirnya akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dan menjadi orang terkuat di dunia. Yang harus kamu lakukan adalah terus bekerja keras untuk membuat dirimu lebih kuat, dan pada akhirnya memiliki kekuatan untuk mendominasi semua orang. Saat itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa ditindas oleh siapapun. Longgan berkata dengan fasih. Aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan menjadi orang terkuat di dunia. Aku ingin dunia diinjak-injak di bawah kakiku. Daniel menatap langit berbintang, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan membuat sumpah yang memekakkan telinga, dan 5 titik akupuntur utama di tubuhnya meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Momentum yang kuat meletus darinya, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di belakangnya, membentuk peta langit berbintang yang misterius dan megah. 5 bintang yang menyilaukan dalam kehampaan bersinar lagi, menerangi seluruh dunia. Waktu dan ruang berlalu, dan di dunia misterius tertentu, di atas langit berbintang, muncul juga 5 bintang yang bersinar tak tertandingi, menyilaukan seperti matahari, menerangi seluruh langit berbintang. Bintang dan bintang kehidupan telah muncul lagi, dan 5 di antaranya telah terbangun. Tampaknya kekacauan di dunia kuno akan segera dimulai. Di suatu tempat di dunia misterius ini, sebuah suara penuh perubahan, seolah-olah telah melewati tahun-tahun tanpa akhir, terdengar. Adegan kembali ke villa di Taman Champs-Élysées. Setelah Daniel mengucapkan sumpah, dia merasa jauh lebih santai. Bagaimana San Yang pergi? Ketika Daniel kembali ke villa, Rizka dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. San Yang memiliki sesuatu untuk pergi sementara, kamu tidak perlu khawatir, tidak apa-apa. Daniel menggelengkan kepalanya dan berkata. Segera, Daniel kembali ke kamar dan langsung berkultivasi. Hanya saja Daniel baru berlatih selama 1 jam ketika ada ketukan di pintu. Daniel terbangun dari latihannya, membuka. Setelah membuka pintu, tubuh Sophia bergegas masuk. Kamu wanita, pikirkan lagi. Daniel memandang Sophia dengan senyum jahat. Sayang, kamu memberi tunanganmu permen lollipop, dan aku juga ingin memakannya. Sophia mengaitkan leher Daniel dengan kedua tangan, berkata dengan suara lembut, dan menatap Daniel dengan mata menawan. Kamu juga harus makan. Daniel terkejut sesaat. Benar, saya telah menonton banyak film Eropa dan Amerika dalam 2 hari terakhir dan belajar banyak. Saya akan menunjukkan pertunjukan malam ini dan melihat apakah tunangan Anda makan dengan baik. Kata Sophia dengan wajah menawan, dan langsung mendorong Daniel ke tempat tidur. Daniel segera berhenti berkultivasi. Pada saat seperti itu, seorang suci bahkan tidak berpikir untuk berkultivasi. Di keluarga Situ, Situ Yuntian berdiri di depan Situ Lai, di samping Situ Cheng, Situ Qian dan Situ Yunhai. Yuntian, apakah kamu sudah mengetahuinya? Untuk semua ini, kamu harus menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu juga akan diejek dan dihina. Karena identitas dan darahmu, begitu kamu memasuki klan Situ, kamu pasti akan menderita banyak kesulitan dan penghinaan. Situ Lai memandang Situ Yuntian dan berkata, untuk menjadi lebih kuat, aku bisa menanggung segalanya dan menanggung segala sesuatu yang tidak bisa ditanggung orang lain. Daniel mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya tegas, dan matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia berbicara. Oke, aku akan membawamu ke Situ klan sekarang. Apakah itu naga atau cacing di masa depan tergantung pada takdirmu sendiri. Situ Lai berkata dengan ringan. Daniel, tunggu saja aku akan kembali dan mengembalikan semua rasa malu yang kau bawa kepadaku. Situ Yuntian berteriak dengan suara menusuk. Kakak, aku akan menunggumu kembali dan membalaskan dendamku. Situ Yunhai memandang Situ Yuntian dan berkata, jangan khawatir, kakak kedua, ketika aku kembali, aku akan mematahkan kakinya dan membuatnya berlutut di depanmu. Situ Yuntian menepuk pundak Situ Yunhai dan berkata,
Tetapi Situ Yuntian tidak menyangka bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya kedua bersaudara itu bertemu, dan ketika mereka bertemu di masa depan, mereka akan dipisahkan satu sama lain. Di keluarga Lan, Lan Hi duduk bersama ayahnya Lan Xuande. "Ayah, apakah Anda yakin ingin pergi ke Tianjinsai secara langsung?" Lan Hi menatap Lan Xuande dan berkata, "Benar, demi hati Kikiao Linglong, aku harus pergi ke Tianjinsai secara langsung. Aku tidak pergi ke rumah Gu hari ini, kalau tidak aku bisa bertemu langsung dengan guru Tianjinsai. Mari kita bicarakan masalah ini." Hati yang indah dengan 7 lubang. Lan Xuande berkata dengan suara yang dalam. "Aku hanya tidak tahu apakah Tuan Tianjinsai akan memberi kita hati yang indah dengan 7 lubang ini." Mata Blue River berkedip. "Tidak peduli apa, kita harus mencoba. Selain itu, bukankah Lu Yichen mengatakan bahwa dia juga akan pergi ke Tianjinsai? Dengan Shushan yang maju, saya yakin Master Tianjinsai tidak akan menolak." Lan Xuande berkata dengan ringan. Sementara Cina jatuh ke dalam kegelapan, Eropa Barat, yang awalnya berada di seberang lautan, bermandikan sinar matahari. Barat, Pura. Di istana terbesar di tengah kuil, Santo Paulus, penguasa kuil, mengenakan jubah putih, mahkota di kepalanya, dan tongkat di tangannya, mengirimkan kekuatan surga yang tak terlihat. Seperti dewa di tempat tinggi, di istana ini, 10 uskup agung berpakaian merah dan beberapa uskup agung berpakaian putih semuanya berdiri di sini dengan wajah saleh.